Kemudian lanjutnya teman-teman sekalian, ini yang menarik nih, sekaligus juga menjadi fitrah kehidupan. Apa isyarat yang bisa ditangkap dari ini? Ya, kalau tadi kita temukan untuk mencapai kesuksesan dalam beraktivitas di dunia ini, di bumi ini, mau yang terkait dengan tinjauan spiritual ataupun pekerjaan-pekerjaan umumnya, ya, secara sosial dan sebagainya, maka ada basic pengetahuan, ada dinamikanya, ada ujinya, ada antinya. Plus, kalau kita ingin sukses, jangan langsung terjun. Maka, lakukan dulu training terbatas untuk pendahuluan. Nah, dan ini pun sudah menjadi fitrah yang dikodifikasikan. Di lembaga profesional manapun, kalau ingin terjun ke lapangan, itu selalu ada trainingnya tuh. Bahkan di perkuliahan demikian kan? Dulu ada KKN ya, kuliah kerja nyata kan? Ya, sebelum berangkat kan, mengabdi ke masyarakat, sebelum dapat ijazah yang diperkenankan kan diuji dulu. Di antara paketnya adalah mengabdi tuh. Ya, ada kerja lapangan, ada pengabdian. Supaya apa? Ada pendahuluan. Calon-calon dokter kan nggak langsung ke rumah sakit, magang dulu, kan? Lihat dulu, pelajari dulu, sehingga apa? Akumulasi pengetahuan yang telah dipelajari di kelas, di kampusnya, di ruangan itu, dan kemudian diujikan dalam ujian-ujian lisankah, tertuliskah, bisa mendapatkan ujian pendahuluan sebelum dipraktikkan secara langsung di masyarakat. Demikian juga aspek-aspek yang lain, baik di perusahaan, di pabrik, dimanapun, itu umumnya ada ini. Nah, dan ini adalah bagian fitrah dari kehidupan. Ini sudah ada contohnya. Sebelum Adam diturunkan ke muka bumi, ditunjukkan dulu. Nah, iblis yang tadinya hanya diliputi oleh kesombongan dirinya, keangkuhannya, ternyata nanti menjadi antitesa dari tugas dan misinya Adam, menjelma dia menjadi satu makhluk, sosok yang sangat bukan hanya sekedar menyeramkan dari was-wasnya, tapi juga bisa membahayakan, musuh yang sangat nyata, gitu kan? Nah, bagaimana kemudian itu turun ke muka bumi? Jelmaannya menjadi apa? Seperti apa mesti diantisipasi? Nah, itu ditunjukkan pelajarannya di sini, di jannah ini. Ya, ini ada perintah, ini ada larangan. Kalau sukses menjalani perintah dan sukses menjauhi larangan, maka apa yang didapatkan? Ini kenikmatan, keindahan, kedamaian. Dan ini konsep dasar kehidupan di dunia. Jadi kalau kita ingin membangun kehidupan yang surgawi sesuai dengan tema kita, ya, kalau ingin mendapatkan kehidupan di dunia yang sifatnya surgawi, jadi konteks kenikmatan dunia itu, konteks kehidupan, walaupun kita membawa misi, ya, konsep dasarnya itu keindahan, kesenangan, ketenangan, itu konsep dasarnya. Karena itu kalau kita masuk ke ayat 38, ini kan masih ayat 35 ya. Kalau sudah masuk ke ayat 38, itu jelas Allah sampaikan. Qul ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sekarang Adam, Hawa, kan misi dimulai, turun kalian semua ke bumi. Bersamaan dengan turun itu, aku turunkan juga pedoman berkehidupan. Kalau pedoman ini diikuti, maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Semua misi kehidupan di bumi, apapun itu yang dijalani, dalam konteks beribadah, dalam konteks bersosial, konteks berinteraksi dalam kehidupan secara universal, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka semua yang dijalani itu lekat dengan ketenangan. La khauf, nggak ada kegelisahan. Walaupun ada ujian gelisah, tapi karena tingginya, ya, akses yang dia dapatkan dari pedoman yang Allah turunkan, ilmunya dia punya. Di rumah tangga bukan nggak ada masalah, tapi dia sudah dapat ilmunya, cara menyelesaikan ini seperti ini. Sehingga ketika masalahnya datang, dia sudah paham cara menyelesaikannya. Ya, dia punya solusi sebelum problemnya muncul. Nah, itu gambarannya. Tadi ilmu ke sini. Makanya nggak ada apapun kegiatan di bumi itu yang terpisah dari pengetahuan, nggak ada. Ya, mau di rumah tangga, mau ke pribadi. Kenapa orang tidak stres? Karena tahu ilmu untuk menenangkan jiwa. Karena tahu ilmu mengatasi stres, dia tidak stres. Bukan berarti tidak ada ujian stres, tapi ujian itu menjadi kecil tatkala orang tahu solusinya. Itu gambarannya. Jadi ini konstruksi berpikir yang cukup lengkap, bagaimana diberikan, diinstalkan, disiapkan, diujikan, sampai dipraktekkan. Gitu ya. Nah, kembali ke sini, karena konsep dasarnya adalah ketenangan, walahum yahzanun, ya kan? Dan kesenangan, tidak sedikit senang. Di konsep dasarnya, apapun yang kita jalani dalam kehidupan di muka bumi ini, jalanlah dengan kesenangan, ya, kenyamanan. Orang senang itu kan nikmat, ya. Apapun yang mau diraih, nggak harus diartikan dengan kekayaan, kedudukan. Toh ada orang biasa-biasa hidupnya bahagia, karena paham cara menjalani kehidupan. Itu intinya, ya. Bukan harus melulu harta, bukan harus melulu kedudukan. Paham. Ketika paham tentang kebahagiaan, maka dia memilih jalan yang meringankan
untuk ditempuh dalam perjalanan misi ini. Pada akhirnya kan yang abadi akhirat. Supaya nggak punya beban. Orang pintar itu kan nggak menumpukan beban, gitu kan? Ya, itu gambaran singkatnya. Ya, dikembali ke sini. Kalau kita ingin membangun kehidupan yang surgawi, sepanjang ada di bumi ini, kita bisa turunkan konsep dasar ini, jannah di sini. Ya, apa yang harus dilakukan? Satu, isi dengan ilmu. Bukankah Adam alaihissalam sebelum ditempatkan di jannah ini, telah Allah install pengetahuan? Isi ilmunya. Apa yang mau dikerjakan sekarang? Passionnya apa? Bakatnya? Pasti potensinya banyak. Ya, harus punya jalan hidup. Apa yang mau dipilih nih dalam menjalani kehidupan di bumi ini? Ya, apakah memilih lewat jalur pengetahuan, jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, kiai, dan seterusnya? Apakah memilih dengan harta benda, jadi pebisnis, pedagang? Ya, apakah memilih dengan kedudukan? Ya, jadi dari mulai yang paling dasar, RT, RW, kemudian ke atas sampai jadi presiden misalnya, ya kan? Atau memilih dengan tenaga? Ya, simpel saja. Yang penting saya jalani kehidupan, saya bahagia, saya meninggal, husnul khatimah. Ya, apa yang mau disiapkan? Apapun yang akan dijalani, maka tidak akan terlepas dari ilmu. Ilmunya apa? Anda pilih, saya pengen jadi ahli tafsir. Sudah belajar, siapkan dari sekarang. Konsisten itu sampai dengan wafat. Saya ingin jadi ibu rumah tangga. Ada ilmunya juga. Turunkan ilmunya. Keluarkan pedomannya. Apa di Quran, apa di hadis, bagaimana prakteknya. Setelah komplit semua, pelajari, prakteknya dijalani. Dan itu yang dijanjikan akan diraih. Ya, akan diraih. Nah, kemudian, selanjutnya setelah itu apa? Disadari bahwa setiap tahapan ini akan ada tantangan. Ini poinnya. Jadi, kalau seseorang menjalani kehidupan di bumi, tidak ingin ada ujian, tidak ingin ada tantangan, itu mustahil. Mustahil. Bersamaan dia hidup, bersamaan itu pula dia akan diuji. Karena ujian datang untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan ingin membebani. Ilmu itu kalau nggak diuji, nggak akan pernah naik kelas. Gitu. Ilmu kalau nggak diuji, nggak akan kelihatan kualitas. Karena itu datang ujian untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan menaikkan derajat. Naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kan bahasa paling gampang orang sekarang, Allah sedang ingin menaikkan kelasmu, gitu kan? Ya. Tapi itu fitrah berkehidupan. Karena itu ketika ditarik ke pemahaman ini, sudah kita memilih sesuatu, basicnya ada ilmu, dan sudah siap dengan ujian. Nah, ilmu yang kita siapkan itu sekaligus juga ilmu yang disertakan untuk mengatasi berbagai macam ujian yang akan dilalui. Dinamika tadi dipahami. Ada yang akan meningkatkan kualitas, ada yang menguji supaya kita konsisten dalam kebaikan. Ingat, kita itu tidak dituntut untuk bisa meraih hasil. Yang dituntut itu adalah keberanian untuk berikhtiar mengatasi berbagai ujian yang dijalani. Hasil serahkan kepada Allah. Karena itu kita punya ikhtiar dan tawakal. Hasil itu kan masa depan. Ikhtiar itu sekarang akan kita lakukan. Kita nggak bisa menatap masa depan dalam arti menentukan, ya kan? Mengetahui hasil masa depan itu terserah Allah. Karena ilmunya kan ilmu Allah masa depan tuh. Masa kini itu yang kita lalui. Nah, masa kini itu babnya ikhtiar. Masa depan itu tawakal. Kita tidak dituntut untuk menentukan masa depan. Tapi kita dituntut untuk merencanakan apa yang akan kita alami di masa depan itu. Rencanakan dari sekarang. Itulah ikhtiar. Hasilnya biarkan Allah yang menentukan, yang menilai dari apa yang kita ikhtiarkan. Jadi yang penting kita munculkan, bukan memikirkan hasil. Kalau begitu nanti pusing. Capek terus. Saya kerja nih untuk mendapatkan sekian. Begitu nggak dapat, capek, lelah, kecewa. Ya kan? Saya belajar supaya dapat ranking begini, supaya masuk begini. Begitu nggak masuk di kampus yang diinginkan, kecewa, stres, marah. Ya kan? Dan dia tidak sadar sesungguhnya dengan apa yang telah ia ikhtiarkan, bimbel sana sini belajar, ternyata Allah ingin akumulasikan pengetahuan sehingga dia ditempatkan di kampus yang lebih baik dari apa yang pernah dia pilih. Ya, dan jalannya dibedakan oleh Allah, jangan langsung masuk ke situ. Ya, dipindahkan dulu ke sini dapat pengalaman sehingga walaupun tidak sekolah di situ ternyata dia dipanggil untuk mengajar di situ, bisa terjadi demikian. Ya, karena kita nggak tahu apa yang Allah siapkan masa depan kita. Tapi Allah berikan jalan ikhtiar untuk kita hadapi sehingga meningkatkan kualitas kita dan menentukan masa depan yang kita ingin harapkan. Ya. Dan Allah Maha Adil dengan itu.